Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 366, Kebrutalan dan Kematian, 2. Ses. 5 ular laut dalam diserang oleh 5 ular laut berbisa. Bersama dengan serangan mendadak dari bawahan mereka, tubuh kelima piton laut dalam ini terkoyak. Bila demi bila angin menebas mereka. Bam! 5 ular piton laut dalam yang mengerikan akhirnya menemui ajalnya saat mereka tenggelam ke dasar laut. Memimpin 20 ular laut dalam yang tersisa, 5 ular laut berbisa berenang menuju ras Dunkleostes dan hiu gigi mega. Tekanan pada divisi iblis yang sempat menderita kerugian besar akhirnya sedikit lega. Namun, pertempuran itu masih sangat brutal. Monyet iblis jatuh setiap saat. Divisi penjaga naga yang melawan hiu gigi mega juga menghadapi kesulitan yang sama. Untuk setiap hiu yang mereka bunuh, mereka harus mengorbankan beberapa yaksa patroli. Di bawah mereka, ras Raja Sotong telah mengepung Perdana Menteri Penyu. Aliran kabut beracun telah sepenuhnya menyelimuti Perdana Menteri Penyu dan tentakel mereka yang mengerikan telah mencengkeram erat Perdana Menteri Penyu. Namun, Perdana Menteri Turtle telah menarik kembali kepala dan anggota tubuhnya ke dalam cangkang penyu. Dia berbaring di dasar laut dan masih mempertahankan serangannya dengan mengendalikan bumi dan menggunakan Eartiton. Pada saat yang sama, dia memanipulasi tanah di bawahnya dan menggali lubang besar. Perdana Menteri Turtle terus-menerus melepaskan Eartiton dan auranya untuk menekan King Cuttlefish. Skuadron Raja Sotong ini sangat marah. Mereka bertekad untuk membunuh Perdana Menteri Penyu setelah menerima perintah dari pemimpin mereka yaitu Raja Sotong. Pada saat ini, ketiga pemimpin ras Dunkleostes mulai memperhatikan jumlah jenis mereka menyusut dengan cepat. Selanjutnya, mereka menjerit keras. Ikan aneh yang berkumpul di sekitar bertindak seperti mereka telah menerima perintah saat beberapa ribu ikan aneh level 7 dan 8 menyerbu ke arah pertempuran dengan panik. Mereka seperti piranha yang mencium bau darah saat mereka mengamuk. Jauh dari pertempuran ini, ras Swordfish yang memiliki kilau logam dan ras Anomalocaris biru mundur lebih jauh. Mereka tampaknya memiliki kecerdasan luar biasa. Selain dua ras ini yang belum memasuki pertempuran, semua ras lain dan makhluk mengerikan membunuh anggota Istana Naga. Darah segar telah mewarnai wilayah sebelum gerbang timur Istana Naga menjadi merah. Potongan daging dan mayat berjatuhan ke dasar laut setiap detik. Keuntungan yang diperoleh Istana Naga dari 9 ular laut berbisa telah benar-benar menghilang. Meskipun makhluk level 7 dan 8 itu relatif lebih lemah, jumlah mereka jauh lebih unggul. 400 dari 700 monyet iblis telah binasa dalam jangka waktu yang singkat. Hanya 60 dari 100 yaksa patroli yang tersisa. Apalagi, kematian masih menumpuk setiap detik. Kebrutalan dan kematian telah terjadi di wilayah laut ini. Meski begitu, tidak ada satupun anggota Istana Naga yang mundur. Mereka telah mengabaikan kematian dan tidak takut akan kematian. Pertempuran, pembunuhan, Roving Heavens benar-benar dalam keadaan gila. Seorang Dunkleostes telah merobek sebagian dari dagingnya. Seseorang bahkan bisa melihat tulang dari luka di lengannya. Meskipun begitu, dia masih memegang batang logam dengan erat dan menyerang Dunkleostes level 12 di hadapannya dengan lebih bersemangat. Lobster keliling menjauh dari pertempuran dengan Dunkleostes dan mulai membunuh ikan aneh level 7 dan 8 di sekitarnya. Dengan setiap serangan dengan penjepitnya, salah satu ikan aneh ini akan mati. Pada titik ini, permukaan emas lobster keliling telah diwarnai merah. Ikan aneh ini terlalu banyak. Secara bertahap, badan logam lobster keliling sedang terkelupas. Terutama di belakang punggungnya. Cangkangnya pecah dan dagingnya terbuka. Pertempuran berlanjut selama 5 menit. Wilayah laut sekitarnya telah diwarnai merah dari darah. 2/3 dari anggota Istana Naga telah jatuh. Dasar laut sekarang dipenuhi dengan mayat monyet iblis, yaksa yang berpatroli dan makhluk lainnya. Ark, auman. Pada saat ini, Wangxian digigit lagi oleh Pliosaurus sebelum gerbang timur. Dia terlempar ke samping dan menghantam Dragon Arai dengan keras. Meski berubah menjadi naga surgawi bumi, tubuhnya masih berlumuran darah segar. Melihat kematian anggota Istana Naga di sekitarnya, wajah Wangxian memerah karena marah. Mata dinginnya sekarang dipenuhi dengan kegilaan. Di belakang Wangxian, gadis keliling terus-menerus memanipulasi aliran air untuk menyembuhkan luka Wangxian.
Gadis keliling biru seputih kapur saat ini karena dia hampir menghabiskan semua energi atribut airnya. Semut yang keras kepala, aku akan melahapmu. Petik 2. Pliosaurus melihat ke luka di tubuhnya sekali lagi saat itu berkobar. Dalam beberapa menit ini, semut ini menyerang tanpa khawatir terluka. Ketika cakar naga setajam silet mendarat di tubuhnya, luka dalam akan muncul seketika. Dan ketika dia menyerang, keberadaan seperti semut itu akan mengalami transformasi besar dan berubah menjadi bumi yang keras. Ini sangat membuatnya kesal. Saya harus membunuhnya. Jika tidak, semua anggota Istana Naga, termasuk aku, akan mati. Saya harus membunuhnya. Petik 2. Mata Wang Xian merah. Selama dia bisa membunuh Pliosaurus, mereka bisa mundur kembali ke keamanan Istana Naga. Oleh karena itu, dia menyerang tanpa khawatir terluka dengan harapan kembali ke Istana Naga untuk memulihkan diri setelah membunuhnya. Namun, Pliosaurus terlalu besar. Biarpun tidak bisa menggunakan serangan elemental, kekuatannya masih luar biasa. Ayunan ekornya bisa melukai Wang Xian dengan parah. Jika menggigit Wang Xian, itu bisa menembus sisik di tubuhnya. Gemuruh. Tiba-tiba, ledakan dahsyat meletus dari dasar laut. Wang Xian melirik sekilas dan sangat terkejut. Di bawah mereka, Perdana Menteri Kura-Kura mengendalikan bumi dan menciptakan lubang yang sangat besar. Detik berikutnya, dia mengubur bersamanya ras Raja Sotong yang dia lawan. Lebih dari 20 King Cuttlefish dikubur di bawah dasar laut bersama Perdana Menteri Turtle. Mata Wang Xian merah karena marah. Dia memelototi Pliosaurus, berubah menjadi naga surgawi logam dan menembak ke arahnya dengan kecepatan ekstrim. Membunuh. Dia seperti pedang panjang yang tajam. Cakar naga itu seperti ujung pedang panjang sementara tubuh naga surgawi mendukung serangan itu. Keputusasaan. Wang Xian benar-benar putus asa. Pada titik ini, dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Meski penuh luka, dia masih harus menyerang dengan putus asa. Tombak naga. Wang Xian menggeram keras dan menusuk ke arah Pliosaurus. Enyah. Pliosaurus mendengus. Ekornya yang mengerikan menyapu Wang Xian. Ekor Pliosaurus memiliki panjang lebih dari 10 meter. Sambil menyapu air dengan cepat, itu membawa kekuatan yang tak terbayangkan. Wang Xian pahit. Dia mengertakkan gigi, tidak berhenti dan malah melaju kencang. Retak-retak-retak. Saat Wang Xian hendak mempertaruhkan nyawanya untuk bentrok dengan Pliosaurus, permukaan dasar laut tiba-tiba retak. Perdana Menteri Turtle berputar ke atas dan menabrak ekor Pliosaurus. Gemuruh. Suara tabrakan yang mengerikan menyebar ke seluruh sekitarnya. Raja Naga, bunuh dia. Suara lemah terdengar. Wang Xian melihat ke atas dan merasa sedih melihat cangkang Perdana Menteri Penyu retak dengan cepat. Darah merah cerah langsung mewarnai tubuh besar kuning kusamnya. Perdana Menteri Turtle memandang Wang Xian saat tubuhnya tersapu. Ekor Pliosaurus telah dihentikan setelah Perdana Menteri Turtle menyerahkan nyawanya. Air mata darah mengalir dari mata Wang Xian. Membakar energi naga di tubuhnya, kilo logam di tubuhnya bersinar lebih kuat saat dia berakselerasi menuju Pliosaurus. Kamu hanyalah seekor semut. Mati sekarang. Pliosaurus tidak khawatir ekornya telah dihentikan. Itu memanjangkan mulut 7 meternya dan memperlihatkan deretan gigi setajam silet saat mencoba menggigit kepala naga Wang Xian. Raja Naga, aku akan menghentikan serangannya. Tiba-tiba, Wang Xian mendengar suara lelah tapi menyenangkan. Setelah itu, dia melihat kerang laut terbang menuju mulut Pliosaurus. Kerang laut membesar hingga 4 meter saat naik sebelum mendarat di tengah mulut Pliosaurus. Kakak, Pliosaurus menggigit cangkang gadis keliling. Itu terkejut sedikit tetapi segera hancur dengan sekuat tenaga. Kulit kerang itu retak perlahan. Gadis keliling telah membeli kurang dari 1 detik untuk Wang Xian. Aku akan membunuhmu dan melahapmu. Dalam sepersekian detik ini, Wang Xian melintas seperti sinar cahaya kemasan. Energi naganya sekarang telah benar-benar habis. Bam! Wang Xian menusuk tubuh Pliosaurus seperti pedang. Namun, dia hanya mampu menembus 2 meter ke dalam pertahanan Pliosaurus yang mengerikan dan ini tidak fatal. Untungnya, kepala Wang Xian sekarang berada di dalam tubuh Pliosaurus. Dia membuka mulut besarnya dan mulai melahap daging dan darah Pliosaurus dari dalam. Ark, ark, ark. Pliosaurus meringis kesakitan. Itu meludahkan kulit kerang yang hancur, mengulurkan mulutnya yang besar dan menggigit ekor Wang Xian. Saat itu,
Wang Xian merasa seolah-olah ekor naganya telah direnggut darinya. Meskipun begitu, dia telah melupakan rasa sakit di tubuhnya, karena dia sepenuhnya fokus untuk melahap daging dan darah Pliosaurus. Lokasi yang diserang Wang Xian tidak lain adalah tenggorokan Pliosaurus. Dia berjuang untuk melahap semua daging dan darah dan tidak berhenti sedetik pun. Raur-raur. Pliosaurus berteriak kesakitan. Segera, ia kehilangan kekuatan untuk memegang Wang Xian dan suaranya perlahan-lahan melembut. Samar-samar Wang Xian bisa mendengar jeritan lobster keliling, surga keliling, dan tangisan monyet iblis yang menyedihkan. Raja monyet iblis telah jatuh. Dia bisa mendengar jeritan mengerikan dari yaksa dan kesedihan dari roving yaksa. Mata Wang Xian telah memerah karena marah. Dia masih melahap dengan panik. Dia ingin benar-benar mengkonsumsi Pliosaurus sebagai balas dendam untuk Perdana Menteri Turtle, gadis keliling, langit keliling dan semua bawahannya. Laut di depan gerbang timur Istana Naga telah sepenuhnya diwarnai merah dengan darah. Air laut sekarang telah menjadi darah. Saat ini, di dalam Istana Naga, di pohon leluhur di belakang tahta naga, cabang pengembalian jiwa memancarkan energi keabu-abuan. Di depan gerbang timur, mayat penyu Perdana Menteri, gadis keliling, lobster keliling, langit keliling, yaksa keliling dan anggota divisi iblis dan divisi penjaga naga terbang menuju pohon leluhur dalam Istana Naga sebagai bayangan buram dan keabu-abuan. Pada saat yang sama, kepala 9 patung naga dewa unsur di sekitar kolam transformasi naga tiba-tiba menyala. Di depan gerbang timur Istana Naga, daging dan darah yang memendam energi padat perlahan menyatu ke dasar laut. Aliran darah naga mulai mengalir ke kolam transformasi naga dari kepala 9 patung naga dewa. Bab 367, Naik Level dan Kebangkitan 1. Au-au, cek, cek, cek. Jeritan yang mengental darah bergema di seluruh dasar laut yang luas. Saat mereka melakukannya, bangkai raksasa tergeletak di luar gerbang timur Istana Naga yang megah. Bangkai hiu dan Dunkleostes yang mengancam, masing-masing lebih dari selusin meter, serta piton laut dalam yang membentang hampir 20 meter. Tetapi, mengingat fisik mereka yang besar, mereka terus mengeluarkan kekuatan teror bahkan ketika tubuh mereka yang sekarang terfragmentasi terbaring mati di dasar laut. Pada saat yang sama, tubuh mereka mulai larut ke dasar laut sedikit demi sedikit sebelum menghilang sama sekali. Di dalam area, bau logam yang kuat yang mengalir dengan darah melayang di tengah air, sebelum menuju Istana Naga. Fenomena itu diabaikan oleh Wang Xian, sementara satu-satunya anggota Istana Naga yang tersisa, 9 ular laut berbisa, juga tidak menyadarinya. Sementara itu, pertempuran belum berakhir, karena 9 ular laut berbisa sedang bertarung dengan beberapa Dunkleostes dan Cyclops Shark yang tersisa, dibantu oleh 5 ular laut dalam. Di pintu masuk timur Istana Naga, selusin makhluk ini adalah satu-satunya yang tersisa, sementara sisanya telah binasa di perairan teritorial. Sementara satu-satunya 9 ular laut berbisa yang masih hidup sudah berlumuran darah dan babak belur, mereka masih bergerak dengan kecepatan yang tak tertandingi dan memiliki telepati. Berkali-kali, mereka berhasil menghindari pembunuhan berkat kekuatan gabungan mereka. Hol, hol, hol. Sambil menggeram, Dunkleostes dan Cyclops Shark yang tersisa memandang dengan ketakutan di mata mereka. Sejak pertempuran dan pembunuhan, mereka adalah satu-satunya yang selamat dari klan mereka. Sampai sekarang, mereka telah kehilangan semua keganasan. Saat mereka melihat bangkai yang tak terhitung jumlahnya yang tergantung di tengah air atau tidak bergerak di dasar laut, mereka bermaksud untuk melarikan diri. Tapi kebiadaban telah dipaksa keluar dari 9 ular laut berbisa dari pertarungan, saat mereka mengumpulkan musuh terakhir mereka dengan haus darah di mata mereka, bersumpah untuk menyingkirkan mereka. Sebagai balas dendam atas kematian rekan-rekan mereka. Dup-dup, dup-dup. Di samping, raksasa Pliosaurus yang membentang lebih dari 30 meter tergeletak di lantai tanpa bergerak, dengan hanya area di atas jantungnya yang masih terayun-ayun. Di kepalanya ada embel-embel besar yang terus bergerak. Pelengkap emas memiliki banyak gigi di atasnya dan hampir pecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Nyaris tidak tergantung, embel-embel itu hanya terikat dengan sedikit kerangka yang menjuntai. Pelengkap itu diselipkan dan diseret ke dalam tubuh Pliosaurus. Tubuh Wang Xian sepenuhnya berada di dalam bangkai Pliosaurus. Dia saat ini dikelilingi oleh genangan darah, dan tidak bisa melihat apapun di sekitarnya. Semua yang bisa dia kelola sekarang adalah melahap secara naluriah.
Dalam satu gigitan, Wang Xian telah menelan sekitar 4 hingga 500 kati daging. Gigitan demi gigitan dia mengunyah, tanpa jeda sedikitpun. Hol, hol. Di luar bangkai terdengar teriakan dingin dari Dunkleosteus dan Cyclops Shark, sebelum mayat terakhir mereka jatuh ke dasar laut dengan suara keras. 9 ular laut berbisa kewalahan dengan kelelahan saat mereka berenang ke arah satu sama lain dan menjilat luka teman mereka sebelum melihat sekeliling di sekitar mereka. Salah satu dari 9 ular laut berbisa meluncur ke bangkai penyu Perdana Menteri. Itu berputar di sekitar mayat sebelum dengan lembut membenturkan kepalanya dengan tubuhnya. Desir, bangkai Perdana Menteri Turtle mulai hancur. Anehnya, cangkangnya yang kokoh larut perlahan menjadi abu, sebelum seluruh tubuhnya lenyap sama sekali. Sisa dari 9 ular laut berbisa berenang ke tubuh langit keliling dan yaksa keliling dan memandang. Mereka menyaksikan tubuh mereka menghilang secara mengerikan. Akhirnya, 9 ular laut berbisa yang kelelahan melirik ke arah bangkai Pliosaurus, tempat raja mereka juga berada. Merasakan keadaan fisik Wang Xian, 9 ular laut berbisa meluncur dengan mantap dan berbaring di sekitar bangkai raksasa. Setelah itu, mereka mengintip sekeliling mereka. Di luar parameter Istana Naga ada 2 ras yang tersisa, yaitu Anomalocaris di gerbang selatan dan ikan pedang di gerbang utara. Secara keseluruhan, 2 ras berjumlah lebih dari 300 anggota. Mereka memandang dengan gentar pada pemandangan medan perang yang mengerikan. Anomalocaris, masing-masing memiliki panjang 2 meter, memiliki 2 kaki berjalan yang berkedip dengan kilatan petir sesekali, saat mereka tumbuh di sepanjang tubuh mereka yang serba biru. The Swordfish, masing-masing berukuran antara 2 hingga 3 meter, memiliki duri tajam sepanjang 1 meter yang tumbuh di masing-masing tubuh mereka. Makhluk-makhluk itu menatap gerbang timur, yang sekarang dipenuhi bangkai. Mengayunkan tubuh mereka dengan lembut, makhluk itu akhirnya mengarahkan pandangan mereka ke Istana Naga. Mereka menatap tajam ke pintu masuk gerbang utara dan selatan. Saat pemimpin ras mereka menyerah pada godaan, mereka menyerbu ke arah gerbang. Hati mereka merindukan dengan keinginan membara. Bam, bam, bam. Pasukan Anomalocaris dan Swordfish melonjak dengan kecepatan yang menakutkan. Namun, ketika mereka tiba di bawah gerbang naga, mereka merasa seolah-olah sedang tersedot ke dalam rawa, membuat mereka sulit untuk memasuki tempat itu. Konon, ini berbeda dari upaya mereka sebelumnya melalui tempat lain. Mereka telah mencoba menyelam ke dalam istana dengan turun dari atas tetapi berhasil dihalau seolah-olah mereka telah bertabrakan dengan gunung yang kokoh. Akibatnya, itu mengirim Anomalocaris dan Swordfishes untuk menggeliat dengan keras sebelum mereka mencoba untuk masuk ke dalam liang. Blok, sayangnya, salah satu ikan pedang berhasil masuk ke Istana Naga. Tercengang, ikan itu mencoba menangkap energi di dalam Istana Naga dengan kegirangan. Setelah itu, ia memutar kepalanya sambil melambaikan ekornya ke anggota lainnya, mengirimkan pesan demi pesan. Ini mengirim klan Swordfish ke dalam pusaran kegembiraan, saat mereka menggali dengan marah, dalam upaya putus asa untuk masuk. Hal yang sama berlaku untuk Anomalocaris di gerbang selatan. Ketika salah satu anggota akhirnya berhasil masuk, sisanya mengikuti dan menuangkan dengan panik. Ding! Konsumsi Pliosaurus. 21.112.344 energi naga diekstraksi. Ding! Peningkatan level. Mengupgrade menjadi naga surgawi 5 elemen level 8. Saat itu, tepat di luar gerbang timur, bangkai raksasa yang dulunya adalah Pliosaurus kini telah menghilang. Saat Wang Xian melahap ekor bangkai itu, dia mendengar pembaruan dari sistem sebelum akhirnya jatuh ke lantai. Woho! Dia bersorak. Akhirnya, dia melahap seluruh tubuh. Saat itu, Wang Xian merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Rasa sakit itu membara seolah menarik jantungnya, ke titik di mana dia mengira ekornya telah menghilang. Saat dia menenangkan hatinya, dia mencoba membuat penilaian mental tentang kondisi fisiknya. Ini, ucapnya dengan senyum pahit. Dia melihat tubuhnya yang babak belur dan memar, sementara bagian dalamnya penuh luka. Luka-luka itu sangat parah di bagian ekornya, di mana embel-embelnya hampir terbelah seluruhnya. Dia tersentak sebentar, karena rasa sakit yang menusuk menyebabkan dia menghirup satu napas dingin. Ini adalah pertama kalinya Wang Xian dipukul begitu parah sejak menjadi naga surgawi. Syukurlah saya telah meningkatkan. Wang Xian berseru lega. Nama, Wang Xian. Ras,
Naga surgawi 5 elemen, mampu berubah menjadi manusia. Tingkat 8. Energi naga, 22.563, 21/100 juta. Kekuatan super, penguasa atas hewan laut tapi hanya mereka yang kelasnya lebih rendah dari dirinya sendiri, kemampuan untuk melahap untuk ekstraksi energi naga, dan kontrol atas 5 elemen. Seni kultivasi, transformasi naga surgawi. Setelah mendengar pembaruan dari atributnya saat ini, Wang Xian menghela nafas lega. Saat dia menginginkannya di dalam hatinya, energi naga di dalam tubuhnya mulai beredar sebelum mulai menyembuhkan lukanya. Energi naga habis dengan sangat cepat. Wang Xian berteriak kaget. Saat tubuhnya menjalani penyembuhan dan pemulihan, ratusan ribu energi naga habis. Kenapa penggunaannya begitu lengkap? Wang Xian mengeluh. Tubuhmu benar-benar hancur. Pemulihan total akan membutuhkan 5 juta energi naga. Pada saat yang sama, suara dari sistem menjelaskan, yang membuat Wang Xian terkesiap. 5 juta, dan bahkan kenaikan ke level 7 hanya membutuhkan 10 juta. Naga surgawi memiliki kekuatan luar biasa dalam pemulihan diri. Anda dapat memilih untuk sembuh sendiri secara alami, di mana tubuh Anda akan pulih dalam waktu 1 bulan. Suara dari sistem diuraikan. Wang Xian ragu sejenak sebelum dia menghentikan proses pemulihan di tubuhnya setelah beberapa perbaikan singkat. Dia agak tidak mau berpisah dengan 5 juta energi naga. Bagaimanapun, dia masih kekurangan lebih dari 70 juta energi naga untuk kenaikannya ke level 9. Bab 368, Naik Level dan Kebangkitan, 2. Akhirnya aku merasa lebih baik setelah menghabiskan 1 juta poin energi naga. Wang Xian kembali ke wujud manusia dan secara bertahap berdiri di dasar laut. Raja Naga, 9 ular laut berbisa berbalik dan menyambutnya dengan hormat. Wang Xian melihat sekelilingnya. Ketika dia menyadari hanya 9 ular laut berbisa yang masih hidup, dia tidak bisa membantu tetapi merasakan kesedihan mengalir di dalam dirinya. Dia melihat lebih jauh dan terkejut melihat air laut di sekitarnya berwarna biru yang indah. Tidak ada mayat di sekitar atau bau darah. Seolah-olah pertempuran brutal sebelumnya tidak terjadi sama sekali. Alis Wang Xian berkerut saat dia bertanya, apa yang terjadi? Di mana Prime Minister Turtle, Rovingle, Lobster Keliling, dan lainnya? Petik 2. Raja Naga, mereka semua telah menghilang. Semua mayat mereka menyatu ke dasar laut dan semua darah mengalir ke arah Istana Naga. Salah satu dari 9 ular laut berbisa menjawab. Mereka menghilang. Semua darah mengalir ke Istana Naga. Petik 2. Wang Xian bingung dan melihat ke arah Istana Naga. Ayo kembali. Wang Xian menuju ke arah Istana Naga. Lukanya membuatnya merasa sangat lemah. Meskipun levelnya telah meningkat menjadi level 8, level kekuatannya mirip dengan dia sebelumnya. Faktanya, dia mungkin sedikit lebih lemah dari sebelumnya. Dia akan membutuhkan 1 bulan penyembuhan untuk memulihkan kekuatannya secara perlahan. Masih ada makhluk hidup lainnya. Ketika Wang Xian tiba di gerbang timur Istana Naga, dia terkejut melihat 2 ras makhluk lainnya. Dia menyipitkan matanya dan cahaya dingin melintas di matanya. Ras ikan pedang dan ras Anomalocaris telah memasuki Istana Naga. Petik 2. Wang Xian terkejut. Tidak mudah bagi makhluk laut untuk melompati gerbang naga. Berdasarkan dugaan Wang Xian, mereka yang berhasil melewati gerbang naga kemungkinan besar akan memiliki potensi yang luar biasa. Naga Dewa adalah makhluk dengan garis keturunan paling elit. Kriteria mereka untuk memilih anggota Istana Naga akan sangat ketat. Bakat, garis keturunan, kecerdasan dan kemauan keras. Tak satu pun dari ini bisa hilang. Tanpa melebih-lebihkan, mereka yang bisa melewati gerbang naga semuanya akan memiliki peluang tinggi untuk menjadi eksistensi yang menempati peringkat di antara eselon paling elit di alam semesta. Itu di luar dugaan Wang Xian bahwa hampir setengah dari ras Anomalocaris dan Swordfish berhasil mencapai Istana Naga. Mata Wang Xian berbinar. Setelah memasuki Istana Naga dan melihat ke seberang ras Anomalocaris dan Swordfish, dia melambaikan tangannya. Aliran padat energi naga memasuki 9 ular laut berbisa, menyembuhkan luka mereka sepenuhnya. Saat semuanya masuk, kendalikan mereka. Wang Xian memerintahkan 9 ular laut berbisa. Setelah itu, dia melihat ke arah Aula Raja Naga. Dia bergerak dan menuju ke arahnya dengan kecepatan setengah secepat sebelumnya. Ketika dia tiba di Aula Raja Naga,
dia melihat dengan rasa ingin tahu ke pohon leluhur di belakang singgasana naga. Pada titik ini, cabang pengembalian jiwa di pohon leluhur bersinar dalam cahaya keabu-abuan yang menakutkan. Di cabang ini, bunga abu-abu telah tumbuh. Bunga abu-abu sangat kecil dan menutupi seluruh cabang. Agitasi membuncah di Wang Xian. Dia segera melompat ke tahta naga dan melihat bunga abu-abu sebagai antisipasi. Bunga mengembalikan jiwa, level 12. Setiap kelopak melambangkan jiwa. Bangun kembali tubuh dan seseorang akan dihidupkan kembali. Kurung siku tutup. Sebuah pesan muncul di benak Wang Xian. Wang Xian terkejut tetapi segera menjadi bersemangat. Reforge tubuh dan satu akan dihidupkan kembali. Ini, Perdana Menteri Turtle, gadis keliling, lobster keliling dan yang lainnya masih bisa dihidupkan kembali. Wang Xian menggigil kegirangan. Soul Returning memang kemampuan yang gila. Siapa yang mengira itu bisa menghidupkan kembali orang mati? Petik 2. Saya pasti harus menghidupkan kembali Perdana Menteri Penyu, gadis keliling, lobster keliling, dan yang lainnya secepat mungkin. Saat memikirkan bahwa gadis keliling, lobster keliling, dan yang lainnya telah mati untuknya, Wang Xian menjadi sangat bersalah. Mereka adalah bawahannya yang paling setia. Suara mendesing. Saat ini, Wang Xian samar-samar bisa mendengar suara air yang mengalir. Dia melihat ke seberang dan menyadari bahwa genangan kecil darah naga telah memenuhi kolam transformasi naga. Darah naga merah darah mengeluarkan aroma samar. Wang Xian melompat dan tiba di tepi kolam transformasi naga. Ini adalah... Wang Xian membuka matanya lebar-lebar dan menatap kolam transformasi naga. Kolam transformasi naga membentang 20 meter dan mencapai kedalaman 30 meter. Pada titik ini, Dragon Transformation Pool kira-kira 5% penuh. Di dalam genangan darah naga ini, ada tetesan darah emas yang sangat bisa dibedakan. Tetesan darah emas ini berbentuk kura-kura, lobster, devil monkey dan lainnya. Ada kira-kira 700 tetes darah emas ini. Mereka dibenamkan ke dalam genangan darah dan sepertinya berada dalam keadaan tersendat. Ini adalah essence blood yang saya suntikkan ke Prime Minister Turtle, Roving Gull, Roving Lobster dan lainnya. Sekarang mereka telah diserap oleh Dragon Transformation Pool, mereka tidak dibubarkan. Sebaliknya, mereka memakan darah naga lainnya. Petik 2. Mata Wang Xian berbinar dan dia sangat gembira. Dia pergi ke pohon leluhur dan memetik semua bunga di cabang pengembalian jiwa. Berdasarkan jiwa pada bunga yang mengembalikan jiwa, dia menempatkannya ke setetes darah emas yang sesuai. Bes-bes. Darah esensi naga memancarkan cahaya dari semua warna. Dari esensi darah Perdana Menteri Penyu, itu mengeluarkan cahaya kuning kusam dan gambar kura-kura melintas dengan cepat. Dari darah inti gadis kerang, itu memancarkan cahaya biru dan, begitu pula, gambar gadis kerang biru melintas. Keliling darah esensi lobster. Apakah Anda ingin menumbuhkan dan memelihara spesies naga? Pada saat ini, suara sistem terdengar. Tumbuh dan pelihara. Wang Xian segera setuju. Menumbuhkan dan memelihara spesies naga akan membutuhkan 20 hari. Suara sistem merespon lagi. Wang Xian mengungkapkan senyum tipis. Setelah 20 hari, Perdana Menteri Turtle dan yang lainnya akan dihidupkan kembali. Wang Xian melihat ke kolam naga dan 9 patung naga dewa di sekitar kolam. Untungnya, dia mendapatkan pohon leluhur dan cabang pengembalian jiwa sebelumnya. Beruntung juga ada sesuatu seperti Dragon Transformation Pool. Jika tidak, Perdana Menteri Turtle dan yang lainnya akan benar-benar mati. Meskipun itu adalah pertempuran brutal, hasilnya masih bisa diterima. Wang Xian menghela nafas lega. Dia menyeret tubuhnya yang lelah menuju kamar tidur Raja Naga. Dia terlalu lelah dan lelah. Ketika dia berbaring di tempat tidur yang sangat besar, Wang Xian langsung tertidur. Pada saat ini, dia tidak menyadari betapa cemasnya Guan Suking, Lan Qingyue dan Sun Lingxiu berada di atas permukaan laut. Faktanya, mereka sedikit membatu saat mereka berdiri di dek kapal pesiar dan melihat ke laut. Ada badai di permukaan. Saat tetesan air hujan jatuh ke kapal pesiar, suara besar yang menyerupai kacang matang yang jatuh di atas lembaran logam bergema. Ketiga gadis itu tidak peduli dengan keselamatan mereka saat mereka mencoba menatap ke kedalaman laut. Tidak, saya ingin melihat ke bawah. Saya ingin melihat di bawah sana. Petik 2. Guan Suking menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan ekspresi bingung. Dia tidak khawatir basah kuyup oleh hujan.
Matanya merah tapi dipenuhi tekad. Su King, aku akan pergi denganmu. Xiao Xian akan baik-baik saja. Dia pasti akan baik-baik saja. Petik 2. Lan Qingyue menggertakkan giginya dan memegang erat lengan Guan Su King. Nona muda, tuan muda tidak dalam bahaya sekarang. Tolong tunggu di sini. Di belakang mereka, Mo Qinglong, yang mengemudikan kapal pesiar, mencoba menghalangi mereka. Bab 369, Paus Biru. Setelah pengepungan ras yang besar dan kuat terhadap Wang Xian, penindasan yang mengerikan dan akibat dari pertempuran telah meningkat ke permukaan laut. Lan Qingyue dan Guan Su King, yang sedang tertidur lelap, segera dibangunkan. Mereka memanggil Wang Xian, tetapi mereka tidak pernah menemukannya. Karena panik, mereka menangkap Sun Lingxiu, dan Mo Qinglong, yang mendengar keributan mereka, keluar. Mo Qinglong dan Sun Lingxiu tahu apa yang dilakukan Wang Xian di bawah laut. Saat dorongan, penindasan, dan raungan yang menakutkan datang dari laut, mereka semua tercengang. Namun, mereka merasa Wang Xian aman. Setelah waktu yang lama, Guan Su King dan Lan Qingyue tidak bisa diam. Teriakan dan desingan yang datang dari jurang laut yang dalam terlalu mengerikan. Kedua gadis itu memperlihatkan kecemasan di seluruh wajah mereka. Seiring waktu berlalu, mereka diliputi kepanikan. Bahkan Sun Lingxiu di samping tidak bisa tetap tenang. Dia melihat ke arah dasar laut dengan gentar, mengabaikan hujan lebat dari langit. Gemuruh. Pada saat ini, sambaran petir melintas di langit, membawa secercah cahaya ke kegelapan di lautan. Boom-boom. Itu adalah. Pada saat ini, bayangan mengerikan muncul di hadapan mereka berempat. Bayangan raksasa itu memiliki panjang lebih dari 30 meter. Itu mendominasi. Itu adalah monster laut. Xiao Xian pasti dalam bahaya sekarang. Petik 2. Saat melihat sosok mengerikan itu menyelam ke laut, Guan Su King berseru dalam kecemasan dan ketakutan. Air mata segera membasahi pipinya. Jangan khawatir, itu hanya ikan paus biru. Ini mungkin terlihat besar, tapi pakar bawaan bisa membunuhnya. Mo Qinglong menjelaskan dari samping. Tidak mungkin, aku ingin melihatnya. Saya harus masuk ke laut. Petik 2. Saya juga. Saat Guan Su King dan Lan Qingyue berbicara, mereka memandang laut yang gelap gulita dengan ketakutan, melangkah perlahan ke arahnya. Aku akan pergi dengan kalian para gadis, kata Sun Lingxiu kepada mereka. Kali ini, Sun Lingxiu tidak menghentikan mereka. Mo Qinglong mengerutkan kening di samping karena dia tahu dia juga tidak bisa menghentikan mereka. Ikut denganku. Mo Qinglong melakukan gerakan cepat dan langsung terjun ke laut. Tanpa ragu sedikit pun, gadis-gadis itu mengikutinya dan melompat ke laut. Merasakan keberadaan Wang Xian, Mo Qinglong berenang dengan cepat ke arahnya. Lautannya agak dalam, dan ini adalah pertama kalinya ketiga gadis ini memasuki lautan yang begitu mengerikan. Tetapi rasa takut tidak menguasai mereka karena mereka hanya merasa khawatir pada orang lain. Saat mereka menyelam dengan cepat ke dasar laut, Lan Qingyue dan Guan Su King yang sedikit lebih lemah hampir tidak dapat mengatasinya ketika mereka berada ribuan meter di bawah laut. Sun Lingxiu, di sisi mereka, melambaikan tangannya, membungkusnya dengan energi cahaya. Untuk seseorang yang berlatih transformasi naga surgawi cahaya seperti Sun Lingxiu, lautan tidak berbeda dengan daratan. Meneguk. Saat itu, mereka melihat paus biru raksasa itu dan berenang lebih dalam ke dasar laut. Ada cahaya di sana. Setelah menyelam 2 hingga 300 meter lebih dalam lagi, kelompok mereka menatap dengan mata terbuka lebar. Mereka kaget dengan apa yang mereka lihat di dasar laut. Itu adalah istana naga. Kegembiraan melintas di mata Mo Qinglong saat dia dengan sungguh-sungguh melihat ke bawah. Itu adalah tanah sucinya. Istana naga. Baik Lan Qingyue dan Guan Su King terkejut saat mereka menoleh untuk melihat Mo Qinglong. Xiao Xian memperoleh warisan naga surgawi. Ini adalah istana naga yang dia bangun di bawah air. Dia membawa kita ke sini untuk mengizinkan kita mengunjungi istana naga. Petik 2. Dengan sepasang mata berkilauan, Sun Lingxiu menatap istana naga di bawah saat dia menjelaskan perlahan kepada Lan Qingyue dan Guan Su King. Terakhir, dia menambahkan, Xiao Xian ingin memberi kalian 2 kejutan. Baik Lan Qingyue dan Guan Su King kewalahan saat mereka menatap tercengang di istana naga ajaib di laut. Seluruh istana naga itu mewah, spektakuler, dan menjulang tinggi, sedemikian rupa sehingga tidak ada bangunan lain di dunia yang dapat menandinginya.
Itu cerah di dalam istana dengan semua jenis karang yang bersinar. Ada gunung-gunung besar dengan tiang-tiang, memancarkan sinar kemasan. Semua ini sangat membekas dalam diri mereka. Mereka berenang ke bawah di atas arai naga, tetapi mereka akhirnya menabraknya. Mereka terkejut saat menyentuh arai. Pada saat ini, ular laut berbisa merasakan sesuatu dan melihat ke arah Mo Qinglong dan Sun Lingxiu. Ular itu merasakan aura serupa dari mereka. Apa ada Raja Naga? Mo Qinglong bertanya langsung pada ular laut berbisa itu. Karena mereka memiliki garis keturunan naga surgawi yang sama, komunikasi bukanlah masalah. Ular laut berbisa itu memutar lidahnya dan melapor ke aula Raja Naga setelah ragu-ragu. Itu adalah, apa itu tadi? Guan Suking menatap ular laut berbisa yang tampak mengerikan dan menanyakan ini sambil menganga. Apapun yang terjadi di hadapannya terlalu mengejutkan baginya untuk berbicara. Salah satu anggota Istana Naga, Mo Qinglong menjawab. Raja Naga, ada 2 manusia dengan garis keturunan naga surgawi di luar. Petik 2. Ketika Wang Xian sedang tidur nyenyak, suara ular laut berbisa datang melalui Royal Residence Hall. Dia menepuk kepalanya yang kaku. 2 manusia, Raja Naga, ini 4 manusia, jawab ular laut berbisa. 4. Wang Xian membeku sesaat, tetapi dia dengan cepat memikirkan Lan Qingyue dan Guan Suking. Dengan gerakan cepat, dia melesat keluar. Wang Xian melihat geng itu begitu dia keluar dari kamar tidurnya. Membuat gerakan cepat, Wang Xian berenang ke arah mereka. Dia mengintip ke gerbang selatan dan gerbang utara dan melihat 8 ular laut berbisa berjongkok tidak jauh darinya. Mereka menatap dingin kedua balapan itu. Kedua pemimpin ras itu sepertinya sedang mengobrol dengan mereka. Wang Xian tidak punya tenaga untuk memedulikannya. Dia muncul di depan gadis-gadis itu setelah berjalan keluar dari gerbang barat. Xiao Xian, kamu membuat kami takut. Petik 2. Ketika kedua gadis itu melihatnya datang, mata mereka merah karena air mata tidak bisa berhenti mengalir di pipi mereka. Mereka segera melompat ke arahnya. Uhuk-uhuk. Saya baik-baik saja. Wang Xian merasakan sakit di sekujur tubuhnya dengan ketukan saat dia dengan cepat meyakinkan mereka. Xiao Xian, kamu baik-baik saja. Setelah mendengar batuknya yang parah, Guan Suking dan Lan Qingyue khawatir saat mereka melihatnya. Saya baik-baik saja. Saya menderita luka ringan sekarang. Aku akan baik-baik saja setelah penyembuhan. Petik 2. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Sun Lingxiu dengan cepat mondar-mandir ke Wang Xian, dan seberkas cahaya memasuki tubuhnya. Kamu menyebut luka kecil ini. Sun Lingxiu memiliki perubahan dalam penampilannya saat berkas cahaya energi dilemparkan ke tubuh Wang Xian. Tidak apa, saya akan pulih setelah 1 bulan istirahat. Petik 2. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan melemparkan senyum meyakinkan kepada mereka. Aku ingin memberimu kejutan. Sedikit yang saya harapkan terjadi beberapa keadaan lain. Maaf membuatmu khawatir. Aku akan menunjukkanmu di sekitar Dragon Palace-ku. Petik 2. Wang Xian berbicara sambil tersenyum saat dia memegang tangan kedua gadis itu. Xiao Xian, apa kau baik-baik saja? Kedua gadis itu bertanya dengan prihatin lagi. Ya, lihat aku. Saya bisa terbang, saya bisa melompat. Apakah saya terlihat seperti ada yang salah dengan saya? Petik 2. Wang Xian berseri-seri kepada mereka dan menarik mereka menuju Istana Naga. Bab 370, Penunggang Naga Wanita. Setelah memimpin Guan Suking, Lan Qingyue dan yang lainnya ke Istana Naga, Wang Xian melihat paus biru besar di atasnya. Namun, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Paus biru itu hanyalah makhluk besar. Kapasitas menyerangnya sangat lemah dan bahkan tidak ada di alam bawaan. Istana Naga memiliki 4 pintu masuk. Gerbang Timur, Gerbang Barat, Gerbang Selatan dan Gerbang Utara. Apa yang kalian pikirkan? Bukankah Gerbang Naga itu megah? Petik 2. Wang Xian tersenyum dan memperkenalkan tempat itu kepada Guan Suking, Lan Qingyue, dan yang lainnya. Rasanya seperti kita memasuki dunia raksasa. Semua bangunan di sini sangat besar. Petik 2. Saat gadis-gadis itu memasuki Istana Naga, mereka memeluk Wang Xian dan tercengang dengan apa yang mereka lihat. Setiap pilar setidaknya setinggi 50 hingga 60 meter. Beberapa bahkan lebih dari 100 meter. Di kedua sisi, ada pegunungan yang megah. Setiap anak tangga tingginya lebih dari setengah meter. Jalan Istana Naga sangat luas.
Semua ini adalah hal baru bagi para gadis dan mereka mengamati sekeliling mereka dengan cermat. Sementara kelompok itu memandang dengan kagum, Wang Xian tetap di samping dan mempertahankan senyum lembut. Setelah berjalan selama 10 menit, mereka tiba di Aula Raja Naga. Ini adalah Aula Raja Naga dan itu Singgasana Naga. Dua baris di samping adalah untuk para pejabat Istana Naga. Petik 2. Tahta Naga. Astaga, betapa besarnya Tahta Naga. Petik 2. Kolom emas ini sangat besar. Itu pasti kolom abadi yang menstabilkan laut. Astaga, ini pasti kolom abadi penstabil laut dalam legenda. Petik 2. Setiap ukiran naga dewa terlihat begitu jelas. Seolah-olah mereka bisa hidup kapan saja. Petik 2. Guan Suking dan Lan Qingyue menunjuk ke area yang berbeda saat mereka berseru. Di belakang tahta adalah kolom abadi stabilisasi laut dan kolam transformasi naga. Jika seseorang menjalani baptisan di Dragon Transformation Pool, dia menerima garis keturunan naga surgawi dan dapat berevolusi menjadi naga di masa depan. Wang Xian melanjutkan perkenalannya. Bisakah seseorang benar-benar berubah menjadi naga? Guan Suking dan Lan Qingyue menatapnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, itu mungkin. Wang Xian mengangguk dan melanjutkan, ayo pergi. Aku akan membawa kalian ke titik tertinggi untuk melihat seluruh istana naga. Petik 2. Wang Xian bergerak dan aliran air mengelilingi mereka dan membawa mereka ke puncak dengan cepat. Sambil menunjuk ke depan, dia berkata dengan bercanda, lihat. Ini adalah kerajaan yang telah aku taklukkan untukmu. Petik 2. Melihat ke bawah ke seluruh istana naga, kelompok itu bahkan lebih kagum. Tempat ini seperti tempat keajaiban. Tanah suci yang hanya ada di legenda. Xiao Xian, lebih baik kamu istirahat sejenak untuk memulihkan diri. Setelah melihat-lihat beberapa lama, Sun Lingxiu mengingatkannya akan hal ini. Saya baik-baik saja, luka itu akan sembuh secara bertahap. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Di mana lukamu? Mari kita lihat, tanya Guan Suking dan Lan Qingyue dengan penuh perhatian. Ayo pergi. Aku akan membawa kalian ke tempat terakhir. Kamarku. Wang Xian terkekeh. Pindah lagi, dia membawa mereka ke kamar tidurnya di bawah. Ketika Mo Qinglong mendengar bahwa itu adalah kamar tidur Raja Naga, dia tidak mengikutinya. Karena itu, dia terus mengamati seluruh istana naga. Wow, ruangan yang sangat besar. Petik 2. Ketika mereka masuk, Guan Suking dan Lan Qingyue terkejut dengan seberapa besar kamar tidur itu. Kamar tidur itu berukuran lebih dari 1000 meter persegi dengan dekorasi yang sangat mewah. Terutama untuk bagian tengah ruangan. Ada tempat tidur besar yang membentang 50 meter. Ini bisa mencapai rekor dunia Guinness. Tempat tidur yang sangat besar. Mengapa begitu besar? Petik 2. Ketiga gadis itu tercengang. Wang Xian terkekeh, melompat dan mendarat di tempat tidur. Tempat tidur empuk itu sangat nyaman. Oh benar, Xiao Xian, bagaimana kamu bisa terluka? Apakah luka Anda serius? Mari kita lihat. Petik 2. Guan Suking dan Lan Qingyue berjalan mendekat dan bertanya dengan penuh perhatian. Meskipun lukanya serius, saya akan bisa sembuh total dalam 1 bulan atau lebih, jawab Wang Xian sambil tertawa. Mari kita lihat. Guan Suking berlutut di tempat tidur dan cemberut. Kamu tidak tahu betapa khawatirnya kami. Baiklah. Wang Xian ragu-ragu sejenak sebelum melepaskan atasannya. Pakaiannya terbuat dari aliran air. Oleh karena itu, mereka menghilang hanya dengan pikiran. Sun Lingxiu, yang berdiri di sampingnya, tersipu malu. Dia melirik Guan Suking dan Lan Qingyue sebelum keluar. Dengan bagian atasnya hilang, luka di Wang Xian terungkap. Luka-luka itu masih merah padam dan tampak sedikit mengerikan. Guan Suking dan Lan Qingyue tersentak dan mengungkapkan kekhawatiran mereka. Xiao Xian, apakah itu sakit? Masih baik-baik saja. Wang Xian terkekeh. Dia tidak mau mengeluarkan energi naga dalam jumlah besar untuk menyembuhkan luka-lukanya dan karena itu dia masih memiliki banyak luka padanya. Apalagi, mereka terlihat sangat serius. Apakah ada luka lain? Guan Suking mengetuk ringan luka Wang Xian, mengerutkan kening saat dia bertanya. Aku juga mengalami cedera di kakiku. Wang Xian terkekeh, memutar matanya dan celana yang terbentuk dari air menghilang, hanya menyisakan pakaian dalam. Ini, luka di kaki Wang Xian bahkan lebih serius. Kedua gadis itu mengetuk lukanya dengan ringan sambil sedikit menggigil ketakutan.
Sensasi mendesis dan mati rasa melewatinya dan membangunkan Wang Xian. Pop, saat ini, pakaian dalam yang terbentuk dari air itu tertusuk sesuatu. Guan Suking dan Lan Qingyue terkejut. Segera, wajah mereka memerah karena malu. Wang Xian memandang mereka yang berlutut di tempat tidur. Sosok yang memikat itu, dia tidak bisa lagi menahan diri. Dia sepertinya tidak menyadari ada sesuatu yang muncul. Ark, aku sakit hati. Saya butuh perawatan. Wang Xian menggeram pelan. Hah. Kedua gadis itu terkejut. Mereka mengalihkan pandangan dan bertanya, apa yang terjadi, Xiao Xian? Di mana kamu sakit? Petik 2. Saya punya metode pengobatan. Wang Xian terus bergumam dan memulai penjelasannya. Metode pengobatan membutuhkan kombinasi yang ramah dari yin dan yang dan menetralkan keinginan seseorang. Wang Xian memegang tangan gadis-gadis itu dan terus-menerus memikat dan bertindak menyedihkan. Mungkin itu karena Wang Xian terluka. Guan Suking dan Lan Qingyue akhirnya menjadi pengendara naga yang mulia. Penunggang naga wanita sejati. Wang Xian sangat senang melakukannya dengan Lan Qingyue dan Guan Suking pada saat yang sama di atas lare, tempat tidur setinggi 50 meter. Meskipun merupakan naga suci yang sombong dan mulia, dia tidak merasa sedih setelah ditunggangi. Yang dia harapkan hanyalah lebih banyak contoh dari pengalaman seperti itu. Setelah 2 jam, mereka bertiga tidur di tempat tidur. Ketika Wang Xian bangun, kedua gadis itu sudah bangun dan mengenakan pakaian mereka. Ketika mereka melihat Wang Xian membuka matanya, mereka menatapnya dengan tajam. Wang Xian terkekeh dan menarik Lan Qingyue. Qingyue, biarkan suamimu memberimu hadiah. Hadiah apa? Jangan terlalu sensitif. Lan Qingyue berkata dengan nada centil saat dia jatuh di tempat tidur empuk dan menutupi tubuhnya. Ini benar-benar hadiah dan bukan miliaran yang kuberikan padamu tadi malam. Wang Xian tersenyum pahit. Melambaikan tangannya, setetes esens sol dari lemari di samping tempat tidur terbang ke arahnya. Apa ini? Lan Qingyue berbalik. Melihat bahwa itu bukan miliaran yang dia berikan padanya malam sebelumnya, dia menghela nafas lega dan melihat ke atas. Guan Suking juga menatap dengan rasa ingin tahu pada esens sol yang menyimpan energi luar biasa. Ini adalah warisan dari Dewa Kuno Kun Breeder, ras yang kuat. Wang Xian menjelaskan dengan jelas. Bab 371, Dewi Kun Peternak. Warisan dari peternak Kun Dewa Kuno. Apa itu? Tanya Lan Qingyue pada Wang Xian dengan heran. Ambillah, dan kamu akan tahu. Wang Xian terkekeh. Suking memiliki bakat elemen api dalam kultivasinya karena dia memiliki esensi darah Suzaku. Menjelang tahap kultivasinya, dia dapat berkembang menjadi salah satu ras hebat di alam semesta ini, Suzaku. Warisan peternak Kun Dewa Kuno ini sebaik Suzaku. Petik 2. Suzaku, peternak Kun Dewa Kuno. Petik 2. Lan Qingyue dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak tahu tentang Dewa Kuno Kun Breeder, tapi dia tahu tentang Suzaku. Itu adalah binatang surgawi terkuat di antara mitos, Phoenix yang legendaris. Esensi darah Suzaku. Guan Suking terkejut. Wang Xian tidak menjelaskan esensi darah Suzaku padanya. Tetapi ketika dia memikirkan Phoenix yang perkasa dan mendominasi yang terkadang dia impikan, semua keraguannya akhirnya terjawab. Jadi saya memiliki esensi darah Suzaku. Tidak heran saya menyadari bahwa saya memiliki kemampuan alami untuk mengendalikan kebakaran sejak saat itu. Saya bahkan tidak merasakan sakit saat air mendidih tumpah ke tubuh saya. Kecepatan kultivasi saya sangat tinggi. Bahkan guru mengatakan kepada saya bahwa saya adalah seorang jenius yang langka dalam kultivasi. Guan Suking berkata, tercerahkan. Ini adalah efek dari Blood Essence Suzaku. Kemungkinan besar karena Anda memperoleh warisan Suzaku sehingga kekuatan Anda ditingkatkan. Wang Xian tidak yakin saat dia berbicara. Guan Suking telah menyerap esensi darah Suzaku. Tetap saja, dia tidak yakin apakah dia telah memperoleh warisan Suzaku. Namun, Lan Qingyue akan mendapatkan warisan Dewa Kuno Kun Breeder setelah dia menyerap esens sol. Dia akan mempelajari semua rahasia tentang seni kultivasi dari ras Dewa Kuno. Lan Qingyue mengambil esens Soul of Ancient God Kun Breeder dari Wang Xian dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat esens Soul memasuki tubuhnya, energi yang sangat besar keluar dari tubuhnya. Serangan aura kuno, bermartabat, dan kuno perlahan menyebar ke sekeliling dari tubuhnya. Dengan pikiran,
Lan Qingyue duduk di tempat tidur dengan menyilangkan kaki saat dia menerima warisan Dewa Kuno Kunbreeder. Kekuatannya meningkat pesat. Dalam beberapa detik, dia telah mencapai half step to Inborn Realm. Jika dia memiliki seluruh warisan, kekuatannya bisa mencapai level 11. Petik 2. Wang Xian juga terkejut saat mengamati peningkatan kekuatan Lan Qingyue. Setetes darah esensi yang hampir berkurang, namun, mengandung energi yang mendominasi. Tidak diragukan lagi, klan Dewa Kuno sangat kuat. Itulah mengapa ras dan klan kelas tertinggi harus bergandengan tangan untuk memusnahkan mereka. Ayo pergi. Kami akan meninggalkan Qingyue sendirian. Wang Xian turun dari tempat tidurnya dan berbisik ke Guan Suking. Ketika mereka keluar dari kamar tidur, Sun Lingxiu memasang wajah berseri-seri saat dia menatap Wang Xian dan Guan Suking. Xiao Xian, lebih baik kamu memperhatikan kesehatanmu. Wang Xian sedikit tercengang saat Sun Lingxiu terdengar seolah dia bermaksud lebih dari apa yang dia katakan. Dia tersenyum. Dia tidak harus pindah, jadi sama sekali tidak ada masalah. Ras Raja Naga, Anomalocaris, dan Swordfish bersedia bergabung dengan Istana Naga. Pada saat ini, ular laut berbisa berenang ke Wang Xian dan melaporkan dengan hormat. Apakah mereka setuju untuk bergabung? Jejak kebahagiaan terlihat di wajah Wang Xian. Dia dengan cepat bertanya, apakah mereka semua telah melompati gerbang naga? Ya, semuanya melakukannya. Jadi kami memberi mereka dua pilihan. Entah kita bunuh mereka, atau mereka bergabung dengan Sekte Naga. Mereka memilih yang terakhir. Petik 2. Suara ular laut berbisa terus terdengar. Wang Xian terkikik. Selama pertempuran, dia telah memperhatikan dua ras aneh itu. Dari mata mereka, dia bisa melihat pancaran cerdas. Apalagi Wang Xian merasakan kekuatan guntur dari Anomalocaris. Adapun ras Swordfish, mereka memiliki pancaran metalik. Kedua ras memiliki serangan elemen. Dari ras yang mengepung mereka kemarin, hanya ras Anomalocaris dan Swordfish yang datang dengan properti serangan. Meskipun sekuat Pliosaurus, Dunkleosteus, dan Mega Teeth Shark, mereka tidak memilikinya. Yang mereka miliki hanyalah garis keturunan yang kuat. Bawa mereka kemari. Ya, Raja Naga. Ular laut berbisa itu membuat gerakan cepat dan berenang keluar dari aula Raja Naga. Wang Xian tersenyum saat dia duduk di tahta naga. Guan Suking dan Sun Lingxiu menyaksikan pemandangan menakjubkan dengan mata berkedip saat mereka menatap Wang Xian dengan kagum. Salam untuk Raja Naga. Segera, Anomalocaris kebiruan level 11, dengan kilatan-kilatan petir di kedua tungkai depannya, memimpin sekitar 200 Anomalocaris. Mereka berenang dan membungkuk di lantai dengan hormat. Ratusan Swordfish mengambang di atas tanah saat mereka berteriak serempak. Wang Xian menyapu pandangannya ke arah mereka dengan ekspresi yang memuaskan. Spesies udang adalah ras yang menarik. Ambil saja udang mantis yang paling umum, misalnya. Dua kaki depan mereka yang besar bisa menyerang dengan kekuatan besar. Itu sangat kuat sehingga mereka bisa memecahkan kaca akuarium. Anomalocaris di depannya memiliki kaki depan yang mirip dengan udang mantis. Selain itu, mereka memiliki atribusi guntur yang menakutkan. Di samping mereka adalah ikan pedang, spesies laut yang sangat umum. Tapi ras Swordfish sebelum mereka sangat berbeda. Mereka memiliki bagian yang menonjol di kepala mereka, yang terlihat seperti pedang setajam silet, memancarkan cahaya metalik. Makhluk apapun akan terbunuh jika mereka ditusuk olehnya. Anggap dirimu beruntung bergabung dengan Istana Naga. Setelah anggota Istana Naga lainnya dibangkitkan, aku akan menugaskan departemenmu. Sekarang, inilah kesempatanmu. Petik 2. Wang Xian perlahan berdiri dan memberikan kepada mereka seni kultivasi transformasi naga logam dan transformasi naga guntur. Setelah ini, dia melihat ke arah 9 ular laut berbisa. Bawa mereka ke kolam transformasi naga untuk pembaptisan darah naga. Petik 2. 9 dari kalian akan menjaga Istana Naga sekarang. Setelah Perdana Menteri Penyu dan yang lainnya dibangkitkan, Anda juga akan mendapatkan baptisan darah naga di kolam transformasi naga. Petik 2. Terima kasih, Raja Naga. Anomalocaris dan Swordfish terlihat bersemangat saat mereka dengan cepat menjawab dengan sekuat tenaga. Lanjutkan. Wang Xian melambaikan tangan mereka. Wow, Xiao Xian. Kamu terlihat sangat mengesankan sekarang. Raja Naga, itu sangat keren. Petik 2. Ketika Guan Suking melihat Wang Xian yang tampak agung,
dia berjalan dengan kagum dan tersenyum saat dia berbicara. Hehe, tentu saja. Wang Xian terkekeh. Apa yang ingin kamu makan? Kamu pasti lapar. Ayo cari makan. Petik 2. Selama 2 hari berikutnya, Wang Xian memulihkan diri di Istana Naga. Lan Qingyue, yang telah menerima warisannya, tiba-tiba membuka matanya ketika Wang Xian sedang tidur setelah Guan Suking menungganginya. Seekor binatang besar melintas di matanya. Semburan energi yang terkendali dan menakutkan memenuhi tubuhnya. Aura agung, kuno, dan megah mengelilinginya. Tapi begitu dia melihat Wang Xian dan Guan Suking di sisinya, dia memutar matanya. Dia keluar dari kamar tidur dengan wajah berseri-seri. Tapi dia mengerutkan alisnya sedikit begitu dia melihat ras Anomalocaris dan Swordfish. Tapi setelah dia mengangkat dagunya dan melihat paus biru berenang di atas istana naga, matanya dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Bab 372, Kun Paus. Kun adalah salah satu dari 5 monster terkuat dan paling menakutkan di alam semesta. Tubuhnya bisa tumbuh lebih dari beberapa ribu mil. Saat di dalam air mereka bisa berenang. Saat di udara, mereka bisa berubah menjadi rok dan terbang. Itu benar-benar keberadaan yang ditakuti oleh banyak orang. Kun dibesarkan untuk menjadi makhluk yang berperang oleh ras dewa kuno, salah satu ras paling elit di alam semesta. Pembiakan dan pengasuhan Kun juga merupakan rahasia inti dalam ras dewa kuno dan ketergantungan terbesar mereka. Mata Lan Qingyue dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menatap ikan paus biru yang berenang di atas istana naga. Membiakkan Kun akan membutuhkan energi yang besar. Sejak lahir hingga ukurannya tumbuh beberapa ribu mil, jumlah energi yang dibutuhkan di luar imajinasi. Dalam pembiakan Kun, aspek terpenting adalah ekstraksi energi dan pemurnian garis keturunan. Semakin banyak Kun makan, semakin cepat kekuatannya bisa tumbuh. Oleh karena itu, Kun juga sering disebut sebagai Kun pemakan. Petik 2. Seekor paus biru perlu mengonsumsi 4 hingga 8 ton makanan setiap hari. Jumlah energi ini hanya cukup untuk penggunaan sehari-hari dan tidak termasuk ekstraksi energi dan pemurnian darah dari apa yang dikonsumsi. Apalagi garis keturunan paus biru sangat murni. Itu tidak memiliki sedikit pun garis keturunan dari ras yang kuat dan oleh karena itu tidak akan menghadapi batasan yang sama yang diberlakukan dalam beberapa garis keturunan. Melalui penangkaran seni Kun, ia bisa tumbuh menjadi Kun yang sangat kuat di masa depan. Petik 2. Lan Qingyue bergumam pada dirinya sendiri saat dia menatap tajam ke arah paus biru. Matanya berkilauan dengan cahaya aneh dan dia sepertinya mampu melihat melalui paus biru. Mari kita coba membiakkannya. Lan Qingyue melihat darah naga di Dragon Transforming Pool dan dipenuhi dengan kegembiraan. Segera setelah itu, dia meninggalkan istana naga melalui gerbang selatan. Lan Qingyue cepat dan dia tidak menghadapi perlawanan di dalam air. Dia memiliki aura misterius di sekelilingnya dan ini membuatnya, yang sudah cantik, bahkan lebih anggun. Oh, ketika Lan Qingyue mendekati paus biru raksasa itu sepertinya merasakan sesuatu. Itu mengarahkan kepalanya yang besar ke arah Lan Qingyue secara instan. Oh, paus biru mengeluarkan aliran gelembung dari lubang semburnya. Ia ingin lebih dekat dengan Lan Qingyue menggunakan kepalanya karena ia bisa merasakan keakraban dan kedekatan dengannya. Lan Qingyue tersenyum saat melihat ini. Sebagai peternak Kun dewa kuno, dia memiliki watak tentangnya yang membuat semua binatang merasa dekat dengannya. Energi di paus biru sebanding dengan ahli bawaan. Namun, itu tidak mengaktifkannya. Akibatnya, meski memiliki tubuh yang sangat besar, ia masih sangat lemah. Lan Qingyue berkata dengan lembut saat dia meletakkan tangannya ke tubuh paus biru. Setetes darah dari tangannya mendarat di kepala paus biru. Segera, aliran energi dekaden dan keabu-abuan mulai mengalir dari tangan Lan Qingyue dan meliputi seluruh paus. Oh, paus biru itu mengayunkan tubuhnya sedikit, menyebabkan turbulensi di dalam air. Di dalam tubuhnya, transformasi besar sedang berlangsung. Struktur kerangka paus biru tidak terlalu kuat. Saat energi keabu-abuan mengalir ke tubuhnya mulai membusuk dengan cepat. Tulang, daging, organ, dan kulitnya mulai mati rasa. Energi dalam tulang, daging, organ, dan kulitnya diekstraksi dan energi dalam jumlah besar ini mengalir ke dalam darah paus biru. Darahnya sedang disaring dengan cepat dan darah merah dan kental mulai memancarkan cahaya samar. Segera setelah itu, darah bercahaya mulai mengalir ke seluruh tubuh paus biru.
Seluruh proses berlangsung sekitar 1 jam dan kulit paus biru sekarang terlihat lebih keras. Aroma dekaden bisa langsung diambil. Itu seperti zombie yang mati beberapa ribu tahun yang lalu. Mengawinkan Kun memiliki beberapa kesamaan dengan zombie. Lan Qingyue berseru saat dia menyaksikan perubahan drastis yang terjadi pada paus. Zombie hanyalah dari mayat orang biasa. Ketika seseorang meninggal, itu bisa diubah menjadi zombie yang tak terkalahkan melalui ritual khusus. Kondisi paus biru saat ini mirip dengan zombie, tetapi juga memiliki perbedaan. Paus tersebut masih memiliki kecerdasan dan vitalitas yang kuat. Peternak Kun Dewa kuno telah menggunakan metode sulit seperti itu untuk membiakkan makhluk dengan garis keturunan normal menjadi kun yang sangat kuat. Kekuatan paus biru sekarang hanya ada di alam bawaan. Aku akan mendapatkan darah naga dari Xiao Xian nanti. Dengan cara ini, saya bisa menaikkan level paus biru ke level 11. Petik 2. Lan Qingyue menyipitkan matanya. Melalui ini, dia akan bisa membantu Xiao Xian di masa depan. Oh, menguasai. Pada saat ini, paus biru yang berada di samping Lan Qingyue mengerang pelan. Baik, sepertinya Anda telah sepenuhnya menerima seni kultivasi Kun. Mulai sekarang dan seterusnya, aku akan memanggilmu Xiao Lan. Lan Qingyue berkata pada paus biru dengan senyum cerah. Ya Tuan, Xiao Lan mengangguk dan menjawab. Tubuh raksasanya tetap berada di belakang Lan Qingyue sebagai tanda penghormatan. Xiao Xian sudah bangun. Kamu bisa nongkrong di sini sekarang. Petik 2. Lan Qingyue melihat ke arah Istana Naga dan melihat Wang Xian. Detik berikutnya, dia pergi ke Aula Raja Naga dengan cepat. Xiao Xian, ada apa, Qingyue? Wang Xian tahu Lan Qingyue telah bangun karena dia tidak melihat Lan Qingyue ketika dia membuka matanya. Dia kemudian mulai mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hehe, aku baik-baik saja. Lan Qingyue menerkam kepelukan Wang Xian dengan sangat gembira. Xiao Xian, aku telah mencapai alam dan saat ini setelah menerima warisan ras dewa kuno. Lihat di sana, Xiao Xian, itu Xiao Lan, kun pertamaku. Dia menunjuk ke paus biru yang berada di luar Istana Naga saat dia berbicara. Apakah itu? Wang Xian tercengang. Dia bisa mulai membiakkan kun setelah menerima warisan ras dewa kuno. Peternak kun dewa kuno ini memang menakutkan. Ya, Xiao Lan sekarang berada di alam bawaan. Ia juga memiliki pertahanan yang kuat, begitu kuat bahkan makhluk dan realem tidak dapat melukainya. Xiao Xian, bisakah kamu memberiku darah naga? Dengannya, saya bisa memperkuatnya ke level 11. Lan Qingyue berkomentar dengan perasaan puas. Kamu bisa membawanya ke level 11 hanya dengan sedikit darah naga. Wang Xian tercengang. Kecepatan leveling ini sedikit gila. Ya, Lan Qingyue menganggukkan kepalanya dengan berat. Baik, ikuti aku. Aku akan mengambilkan untukmu. Wang Xian mengangguk. Setelah itu, dia membawa Lan Qingyue saat dia terbang menuju Dragon Transforming Pool. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Wang Xian melihat darah naga di dalam kolam dan bertanya dengan senyum cerah. Ada banyak darah naga di dalam kolam tetapi darah naga itu hanya level 11. Tingkat darahnya tergantung pada darah makhluk yang diserapnya. Semakin kuat makhluknya, semakin tinggi level darah naga yang dimurnikan. Sekitar 1000 katis sudah cukup. Lan Qingyue berkata sambil tersenyum. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan aliran darah naga. Wang Xian mengangguk. 1000 kati darah naga tidak banyak. Kolam transformasi naga memiliki lebih dari 10 ton darah naga. Ini adalah produk olahan dari mayat dan darah makhluk yang sebelumnya menyerang Istana Naga. Ayo pergi. Saya ingin melihat kun yang Anda kawinkan. Petik 2. Wang Xian dan Lan Qingyue pindah dan tiba di samping paus biru. Dengan lambaian lengannya, Lan Qingyue mengarahkan darah naga yang dia ekstrak sebelumnya ke tubuh paus biru secara langsung. Bab 373, Zat Abadi. Mengaum. Di atas Istana Naga, paus biru mengeluarkan raungan seperti tuan. Tubuh raksasanya terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Perubahan terbesar ditemukan di kepala dan mulutnya. Setelah menelan darah naga, kepalanya menjadi lebih tajam dengan gigi besar yang tumbuh dari mulutnya. Kepala paus biru sangat besar, menempati 2/5 dari seluruh massa tubuh. Itu berarti kepalanya bisa mencapai belasan meter jika panjangnya lebih dari 30 meter. Setiap gigi berukuran sekitar 3 atau 4 meter. Semuanya berwarna abu-abu, tampak menyeramkan, dan sangat tahan lama.
Perubahan yang sangat besar. Jika itu memiliki cukup darah, bukankah kita akan bisa memelihara kun yang kuat dengan cepat? Petik 2. Well Kun, level 11. Tidak dapat mengekstrak energi naga. Ketika Wang Xian membaca informasi tersebut, dia dikejutkan oleh proses evolusi yang cepat. Itu bahkan lebih cepat daripada anggota dari Istana Naga yang pergi ke kolam transformasi naga. Xiao Xian, level kun ada hubungannya dengan kemampuanku. Kun yang aku angkat tidak bisa melebihi levelku sendiri. Petik 2. Lagi pula, aku hanya bisa menyimpannya sekarang dengan kemampuanku saat ini. Saya harus mencapai level yang lebih tinggi sebelum saya dapat meningkatkan level yang lain, Lan Qingyue menjelaskan kepada Wang Xian. Wang Xian mengangguk sedikit. Kecepatan membesarkan kun, jika dibesarkan oleh peternak kun dewa kuno, tidak bisa dipercaya, tetapi memiliki banyak batasan. Peternak kun dewa kuno kelas tertinggi paling banyak bisa memelihara 10 kun. Melalui penjelasan Lan Qingyue, membesarkan kun membutuhkan pemberian makan dari garis keturunan. Dengan kata lain, bahkan jika ras lain menguasai teknik pemeliharaan, mereka tidak dapat memelihara satu. Sekarang Lan Qingyue adalah peternak kun terakhir di alam semesta ini. Klan peternak kun dewa kuno hanya bisa berkembang ketika Wang Xian dan dia melahirkan keturunan mereka. Kembali ke Sungai Kuning di waktu lain ketika makhluk-makhluk itu dizombifikasi, ukuran mereka sebenarnya bertambah beberapa kali lipat. Mengapa paus biru ini tidak tumbuh juga? Wang Xian bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika ukuran paus biru ditingkatkan lebih dari 10 kali lipat, itu akan menjadi sangat besar. Makhluk yang tingginya beberapa ratus atau bahkan hingga 1000 meter tidak terlihat dalam sejarah. Ukuran Xiao Lan sekarang bagus. Semakin besar akan mengurangi pertahanannya. Saat mencapai level 12, ukurannya akan berlipat ganda menjadi 70 meter. Lan Qingyue menjelaskan. Level 12 bisa tumbuh hingga 70 meter. Saat level 13, itu bisa tumbuh hingga lebih dari 100 meter. Artinya, ia dapat tumbuh hingga beberapa ribu meter saat level 17 atau 18. Petik 2. Wang Xian melakukan beberapa matematika dan menatap paus biru, dia akan menjadi binatang perang raksasa di masa depan. Sebuah gambaran terbentuk di benak Wang Xian. Anggota Istana Naga berdiri berdekatan di depan kun yang mendominasi dengan ukuran yang tidak diketahui ini. Taklukkan alam semesta dan jutaan klan dan ras. Impresif. Mata Wang Xian cerah sementara Lan Qingyue memutar matanya ke arahnya. Xiao Xian, aku ingin Xiao Lan memasuki Istana Naga sehingga dia bisa berkultivasi di sini dan menjaga istana untukmu. Tentu saja. Haha, apa kau lapar? Ayo pergi dan makan sesuatu. Petik 2. Wang Xian tertawa terbahak-bahak dan memeluk Lan Qingyue sebelum dia berenang menuju Istana Naga. Raja Naga, begitu dia masuk, 9 ular laut berbisa berenang dengan sesuatu di mulut mereka. Ini adalah. Wang Xian memandang 9 ular laut berbisa dengan tatapan tertegun saat dia memeriksa beberapa tubuh besar. Mayat Aurora Jellyfish tidak diserap oleh Dragon Transformation Pool. Dia sedikit terkejut. Ubur-ubur abadi, level 11 bentuk zat. Status tanpa jiwa. Hidupkan kembali dengan jiwa lain. Kurung siku tutup. Tidak, bahkan namanya telah berubah. Mereka telah menjadi ubur-ubur abadi. Aku bisa menghidupkannya kembali dengan jiwa lain. Petik 2. Pesan di benak Wang Xian mengingatkannya pada hal lain yang terekam dalam transformasi naga surgawi. Zat abadi. Seperti yang disarankan oleh namanya, itu tidak mudah rusak. Kecuali jika substansi direduksi menjadi abu, ia akan hidup selamanya. Ini mengacu pada vitalitas, yang memiliki perbedaan signifikan dari batu dan tanah. Begitu jiwa masuk ke salah satu zat abadi ini, ia dapat berbagi kehidupan kekal bersamanya. Wang Xian memiliki ekspresi ragu-ragu di wajahnya saat dia melihat tubuh ubur-ubur abadi itu. Jika dia memasukkan beberapa jiwa ke dalam tubuh ubur-ubur abadi ini, mereka bisa dihidupkan kembali. Karena mereka kuat, dengan kemampuan menyerang yang kuat, mereka bisa menjadi bawahan yang hebat. Namun, sulit untuk meningkatkan level zat abadi. Mereka hanya bisa meningkatkan ketika mereka menyerap zat abadi lainnya. Manusia menemukan bahwa Turritopsis nutricula dapat memiliki kehidupan yang kekal. Artinya, ubur-ubur abadi berevolusi dari Turritopsis nutricula. Gali gua di salah satu gunung dan tempatkan di dalamnya. Wang Xian memerintahkan 9 ular laut berbisa. Zat abadi adalah keberadaan yang kuat.
Menggabungkannya dengan cabang pengembalian jiwa, Wang Xian dapat membangun perlombaan ubur-ubur yang abadi. Dengan demikian, ini adalah sumber daya yang sangat berharga yang bisa berguna di masa depan. Kembali ke kamar tidurnya, Wang Xian memesan ular laut berbisa untuk berburu makanan sehingga dia bisa menikmati hidangan seafood yang lezat bersama Guan Suking, Lan Qingyue, dan Sun Lingxiu. Bahannya terdiri dari makhluk laut tingkat tinggi. Jika dia membawanya ke restoran kelas 1, seseorang akan membelinya meskipun harganya 10 juta dolar. Selanjutnya, Wang Xian tinggal di Istana Naga selama 2 hari lagi sambil menunggu Perdana Menteri Penyu dan yang lainnya untuk bangkit kembali. Pada hari ketiga, bagaimanapun, Lan Qingyue menerima serangkaian pesan di teleponnya ketika dia kembali ke kapal pesiar untuk menyampaikan instruksi untuk beberapa masalah pengembangan di keluarga Lan. Apa? Ketika dia membaca pesan itu, dia terpana. Segera, dia mengerutkan kening dan melompat ke laut kembali ke Istana Naga. Xiao Yu, kabar buruk. Xiao Yu dalam masalah. Petik 2. Apa? Wang Xian sedang menikmati waktunya di tempat tidurnya ketika dia mendengar suara cemas Lan Qingyue. Dia terangkat dan menanggapi dengan ekspresi cemberut yang tumbuh di wajahnya. Xiao Xian, ini adalah pesan yang biasa dikirim oleh pemimpin Sekte Tang dengan telepon Elder Fang. Lan Qingyue menyerahkan telepon ke Wang Xian dengan tatapan tegas. Ada lebih dari 10 pesan dengan beberapa yang pertama berbicara tentang situasi Xiao Yu dan Elder Fang. Mereka telah diracuni saat bertengkar dengan seseorang. Luka-lukanya parah, dan Wang Xian dicari sesegera mungkin. Fakta bahwa pesan telah dikirim 2 hari lalu menyebabkan Wang Xian menggelapkan ekspresinya dengan cepat. Ayo kembali sekarang. Wang Xian tidak bisa menunggu Perdana Menteri Penyu dan yang lainnya bangkit kembali. Dia dengan cepat keluar dari Istana Naga dan menuju kapal pesiar. Guan Suking, Lan Qingyue, Sun Lingxiu, dan Mo Qinglong semuanya mengikuti di belakang. Ketika Wang Xian kembali ke kamar di kapal pesiar, dia segera mengangkat teleponnya di atas meja. Dia menyadari telepon telah kehabisan baterai, jadi dia segera menghubungkannya ke pengisi daya dan menyalakannya. Ada lebih dari lusinan panggilan tak terjawab di mana kebanyakan dari mereka dilakukan oleh pemimpin Sekte Tang. Ekspresi Wang Xian bahkan lebih cemberut. Dia dengan cepat memanggil kembali pemimpin Sekte Tang dari Sekte Duri dan Duri. Dokter Ajaib Wang, akhirnya Anda membalas telepon saya. Suara tua dan lelah pemimpin Sekte Tang terdengar dari telepon. Bab 374, Xiao Yu bertemu dengan kecelakaan. Pemimpin Sekte Tang, apa yang terjadi dengan saudara perempuanku? Wang Xian menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya langsung kepada pemimpin Sekte Tang. Xiao Yu dan tuannya diracuni oleh racun aneh. Keduanya saat ini tidak sadarkan diri. Miracle Dr. Wang, kamu di mana? Akan lebih baik jika Anda bisa datang dan segera melihatnya. Jawab pemimpin Sekte Tang buru-buru. Baik. Saya akan segera kembali dan akan menghubungi Anda pada malam hari. Di mana Xiao Yu sekarang? Wang Xian bertanya dengan wajah suram. Dia ada di dalam villa. Kami telah meminta bantuan Sui Huang tapi tidak banyak yang bisa dia lakukan. Pemimpin Sekte Tang terdengar bingung ketika dia berbicara. Aku mengerti, tolong jaga Xiao Yu dan Elder Fang. Aku akan segera kembali. Wang Xian menarik wajah panjang saat dia menutup telepon. Ada apa, Xiao Xian? Apa yang terjadi dengan Xiao Yu? Saya mendapat pesan telepon dari Elder Fang juga. Guan Suking dan Lan Qingyue masuk dan bertanya dengan cemas. Mereka telah berada di Istana Naga selama beberapa hari terakhir. Pada kedalaman lebih dari 1000 meter, tidak ada penerimaan sama sekali. Karena itu, mereka meninggalkan ponsel mereka di kapal pesiar. Jika bukan karena Lan Qingyue ingin menyelesaikan beberapa masalah perusahaan, mereka tidak akan tahu sesuatu telah terjadi pada Xiao Yu. Dia berdebat dengan seseorang dan diracuni dalam prosesnya. Elder Fang juga diracuni. Pesan itu sepertinya dari pemimpin Sekte Tang. Petik 2. Ekspresi Wang Xian menjadi suram. Diracuni saat sparring. Sui Huang tidak bisa berbuat apa-apa dengan racunnya. Meskipun Sui Huang bukanlah dokter ajaib, dia adalah ahli alam dan alkemis berpengalaman. Pemahamannya tentang racun tidak akan dangkal. Jika tidak ada yang bisa dia lakukan tentang racun ini, itu pasti sesuatu yang luar biasa. Diracuni parah saat sparring. Ekspresi Wang Xian menjadi lebih suram. Niat membunuh yang padat bersinar di matanya. Guan Suking dan Lan Qingyue melihat ekspresinya.
Mereka segera mencoba menghibur dan menenangkannya. Kapal pesiar itu melaju dengan cepat menuju River Town. Lokasi mereka agak jauh dari River Town dan akan memakan waktu sekitar 10 jam. Saat ia sampai di villa, waktu sudah menunjukkan jam 8 malam. Wang Xian melompat keluar dari kapal pesiar dan masuk ke villa. Tuan muda, saat Wang Xian memasuki villa, Mo Yuan langsung menyapanya. Wang Xian tidak banyak bicara dan langsung menuju kamar. Tuan muda, Xiao Yu ada di kamar di lantai 2. Komentar Mo Yuan langsung. Wang Xian mengangguk. Dia tidak naik tangga melainkan langsung melompat ke lantai 2 dan dengan cepat berjalan ke pintu. Dokter ajaib Wang, Anda di sini. Xiao Yu dan tuannya masih belum sadarkan diri. Pemimpin Sekte Tang segera berdiri saat dia melihat Wang Xian dan berbicara dengan nada lelah. Biar saya lihat. Wang Xian mengalihkan perhatiannya ke Xiao Yu dan Elder Fang. Wajah mereka seputih kapur tanpa ada tanda-tanda darah. Di sekitar mereka, aura mematikan menyelimuti mereka. Wang Xian mengulurkan tangannya dan meletakkan tangannya di Xiao Yu dengan sungguh-sungguh. Energi naga disuntikkan ke Xiao Yu secara langsung. Ini adalah saat energi naga mengalir ke Xiao Yu, Wang Xian memahami apa yang terjadi di dalam Xiao Yu. Titik-titik hitam yang padat tersebar di seluruh tubuhnya. Itu terlihat mengerikan. Titik-titik hitam ini perlahan menyerap energi kehidupan Xiao Yu dan sepertinya telah menyatu dengannya. Membersihkan. Wang Xian menarik wajah panjang dan berusaha membersihkan titik-titik hitam dengan energi naga. Saat energi naga membersihkan salah satu titik, Xiao Yu meringis kesakitan. Keringat dingin mengucur di dahinya. Wang Xian menjadi suram. Seorang murid perempuan dari Sekte Thistles dan Thorns segera menggunakan menara untuk menyeka keringat dari tubuh Xiao Yu. Dokter ajaib Wang, Sui Huang berkata Xiao Yu dan tuannya menderita racun tulang hitam dan racunnya sekarang berakar dalam dan menyatu dengan tubuh mereka. Menggunakan kekuatan kasar untuk membersihkan racun sama dengan mengikis tulang mereka dengan pisau. Rasa sakitnya masih sekunder. Masalah utamanya adalah bahwa racun tulang hitam telah menyatu ke dalam tubuh mereka dan menyerap 80% energi kehidupan mereka. Membersihkannya hanya akan membunuh Xiao Yu dan Elder Fang. Petik 2. Pemimpin Sekte Tang pahit saat dia berbicara. Dia tahu tentang apa yang Sui Huang mampu lakukan dari Elder Fang. Dia adalah keberadaan yang hanya ada dalam catatan. Jika seorang ahli yang berada di atas alam bawaan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk pulih, itu hampir sama dengan. Setelah mendengar pemimpin Sekte Tang, Wang Xian menarik muka. Dia memperlambat kecepatan dan menggunakan energi naga untuk memeriksa racunnya. Persis seperti yang didiagnosis Sui Huang, Wang Xian menyadari betapa sulitnya situasinya setelah memeriksa tubuh Xiao Yu. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan racun yang tidak bisa dibersihkan dengan energi naga. Racun tulang hitam di Xiao Yu telah menyatu dengannya. Lebih jauh, racun itu menyerap 80% energi hidupnya. Hal ini mengakibatkan Xiao Yu kehilangan kesadaran. Jika dia membersihkan racunnya, dia akan membunuh Xiao Yu dalam prosesnya. Sungguh racun yang menyeramkan. Ini sama dengan membiarkan Xiao Yu dan Elder Fang menghabiskan sisa hidup mereka di tempat tidur. Petik 2. Niat membunuh yang padat keluar dari tubuh Wang Xian. Dia membelai kepala Xiao Yu dan menyuntikkan aliran energi Azure Dragon ke tubuhnya. Ketika energi Azure Dragon memasuki tubuh Xiao Yu, Wang Xian terkejut melihat titik hitam juga menyerap energi tersebut. Pemimpin Sekte Tang, apakah Sui Huang memberikan informasi lain tentang racun tulang hitam? Wang Xian bertanya dengan wajah suram. Tidak ada lagi. Yang disebut racun tulang hitam juga hanya nama yang diciptakan oleh Sui Huang, dirinya sendiri. Saya telah meneliti racun ini selama beberapa hari terakhir dan belum menemukan apapun, kata pemimpin Sekte Tang dengan nada suram. Tidak ada informasi. Wang Xian mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia melihat ekspresi pucat Xiao Yu dan Elder Fang dan berpikir keras untuk mencari solusi. Dokter ajaib Wang, apakah Anda punya solusi? Pemimpin Sekte Tang menatapnya dan bertanya dengan cemas. Xiao Yu adalah harapan dari Sekte Duri dan Penatua Fang sekarang telah mencapai setengah langkah ke alam bawaan. Hanya masalah waktu sebelum dia mencapai alam bawaan. Jika sesuatu terjadi pada mereka, itu akan menjadi pukulan besar bagi Sekte Thistles dan Thorns. Wang Xian tidak menjawab. Pada saat ini, Guan Suking, Lan Qingyue dan Sun Lingxiu memasuki ruangan.
Ketika mereka melihat Xiao Yu dan Elder Fang terbaring di tempat tidur, dan Wang Xian yang suram, jantung mereka berdetak kencang. Sun Lingxiu terkejut melihat ekspresi suram Wang Xian. Dia melambaikan lengannya dan sinarnya yang menyilaukan menyelimuti Xiao Yu dan Elder Fang. Hah! Alis Sun Lingxiu menjadi satu dan dia menggunakan energi atribut cahaya untuk memeriksanya lagi. Ketika energi cahaya menyinari tubuh mereka, energi itu segera diserap. Merasakan kondisinya, dia mengerutkan kening lebih dalam. Kolam transformasi naga, itulah satu-satunya pilihan potensial sekarang. Petik 2. Wang Xian berpikir keras tentang opsi ini. Kolam transformasi naga memiliki efek membersihkan tubuh fisik seseorang. Dengan efek kekuatan dari Dragon Transformation Pool, ada kemungkinan racun tulang hitam bisa dikeluarkan dari tubuh mereka. Sebelum itu, mari kita coba membantu mereka mendapatkan kembali kesadaran mereka. Setelah itu, mata Wang Xian dipenuhi dengan niat membunuh. Dia bertekad untuk menemukan pelakunya. Jika pelakunya punya penawarnya, itu yang terbaik. Jika tidak, hancurkan seluruh klan atau sekte. Atau mungkin hasilnya akan sama dengan atau tanpa penawarnya. Bab 375, Pertumpahan Darah 1. Semangat! Wang Xian mengeluarkan bola naga kayu dari elemen kayu dari mulutnya ke tangannya setelah melihat Xiao Yu dan Elder Fang, yang sedang berbaring di tempat tidur. Saat dia membungkuk ke depan, Wang Xian menempatkan bola naga kayu ke dalam mulut Xiao Yu, yang kemudian memasuki tubuhnya. Seketika, energi naga Azure mentransfer dirinya dari bola naga kayu ke dalam tubuh Xiao Yu. Ini mengembalikan sedikit rona ke wajahnya yang pucat. Xiao Yu, aku kakakmu. Wang Xian memanggil Xiao Yu dengan lembut. Hah! Xiao Yu berkata sebelum dia membuka kelopak matanya yang berat untuk melihat Wang Xian. Kakak, kamu di sini. Indah sekali. Kupikir, aku akan bertemu denganmu lagi. Xiao Yu berjuang sambil tersenyum. Itu tidak akan terjadi, Xiao Yu. Jika Anda ingin melihat saya, Anda dapat melakukannya kapan saja. Wang Xian membujuk sambil mengusap kepala Xiao Yu dengan lembut. Kakak, aku tidak akan mati, kan? Xiao Yu bertanya pada Wang Xian dengan lemah. Kamu tidak akan. Dengan kakak laki-laki di sekitar, kamu akan selalu aman dan sehat, Xiao Yu. Wang Xian meyakinkan Xiao Yu dengan ekspresi tegas. Yakinlah, saya akan membantu Anda pulih. Dia menegaskan. Anda adalah kakak laki-laki terbaik. Xiao Yu tersenyum sebelum dia berbalik untuk melihat Elder Fang yang ada di sampingnya. Kakak, tolong perlakukan tuanku juga. Dia terluka karena dia mencoba menyelamatkan saya. Jadi kamu harus merawatnya. Xiao Yu memohon pada Wang Xian saat dia melihat ke belakang. Jangan khawatir, kalian berdua akan baik-baik saja. Wang Xian berjanji dengan percaya diri. Setelah beberapa saat ragu-ragu saat dia berdiri di samping, Sun Lingxiu mengeluarkan mutiara terang, yang dia dapatkan sebelumnya, dari mulutnya, dan meletakkannya ke dalam mulut Elder Fang. Karena Wood Dragon Ball dan Illuminating Pearl memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa, mereka dapat membantu keduanya mendapatkan kembali kesadarannya. Hah! Penatua Fang bangun secara bertahap. Saat dia melakukannya, dia memandang Wang Xian dan yang lainnya dalam kebingungan, sementara wajahnya yang halus berseri-seri dengan senyuman. Dokter Ajaib Wang, pemimpin sekte, Xiao Yu. Elder Fang berteriak. Siapkan makanan. Pemimpin sekte Tang segera menginstruksikan saat dia berbicara kepada seorang murid perempuan dari sekte Tisels dan Tons. Jangan khawatir, aku akan memastikan kamu pulih. Wang Xian berjanji pada Penatua Fang saat menghadapinya. Saya percaya pada keterampilan medis Anda, Dokter Ajaib Wang. Penatua Fang menerimanya dengan sorotan. Wang Xian mengangguk dengan mudah. Saat pertukaran antara Wang Xian, Xiao Yu dan Elder Fang berakhir, murid perempuan dari sekte Tisels dan Tons kembali dengan 2 mangkuk bubur. Wang Xian memperhatikan saat keduanya menghabiskan makanan mereka sebelum dia melangkah keluar dengan ekspresi terbebani. Dengan ketua sekte Tang mengikuti di belakang, keduanya datang ke ruang tamu yang terletak di lantai bawah. Pemimpin sekte Tang, bisakah Anda menjelaskan detailnya? Wang Xian bertanya dengan ekspresi tumpul saat dia duduk di sofa bersama pemimpin sekte Tang. 4 hari lalu, Xiao Yu dan Xian Fang kembali ke sekte Ground untuk membahas beberapa hal. Kebetulan mereka menerima berita tentang ditemukannya makam kuno. Tertarik, mereka pergi untuk melihat apakah mereka dapat menemukan harta karun.
Pada akhirnya, mereka diserang oleh Tuan Muda dari 9 teratai sekte, dan diserang oleh racun mematikan. Pemimpin Sekte Tang menjelaskan. Menurut informasi yang saya peroleh, itu adalah Tuan Muda dari 9 teratai sekte yang membuat komentar cabul terhadap duo itu, yang menyebabkan Xiao Yu bertukar serangan dengannya. Pada akhirnya, 9 sekte teratai, Wang Xian berkata dengan tatapan dingin, saat niat biadab melintas di matanya. Mereka adalah pasukan kelas 1, dengan 5 ahli bawaan dalam sekte leluhur mereka, yang terkenal di seluruh provinsi Liuyun. Saya harus disalahkan atas ketidakmampuan saya tidak bisa membalas dendam untuk mereka. Jadi saya hanya bisa menunggu Anda kembali, Miracle Dr. Wang. Dia menjelaskan dengan penghinaan. Ini adalah kesedihan dari sekte kecil, di mana mereka hanya bisa sujud dalam diam setelah menderita di tangan sekte besar. Mereka hanya bisa menelan pai yang sederhana, bahkan jika murid mereka dibunuh oleh yang terakhir. Jika tidak, seluruh sekte duri dan duri akan musnah, jika mereka menyinggung sekte besar. Ini juga alasan mengapa pemimpin sekte Tang berharap sekte Tisels dan Tons naik dan menjadi pasukan kelas 1. Jika ada ahli bawaan dalam sekte leluhur, situasinya tidak diragukan lagi akan meningkat pesat. Di mana sekte dari 9 teratai berada? Wang Xian bertanya pada pemimpin sekte Tang dengan tatapan berat. Itu di dalam area divisi tingkat pertama di Provinsi Liuyun. Tapi saat ini, anggota 9 Lotus Sekte semuanya berkumpul di makam kuno Kota Langit. Ini adalah kuburan seorang ahli, tempat jebakan yang sangat berbahaya telah diletakkan. Mereka masih di sana, pemimpin sekte Tang menjelaskan. Saat ini ada banyak ahli dari beberapa sekte dan klan leluhur yang telah berkumpul di sana. Wang Xian mengangguk mengakui sebelum berbalik untuk melihat Mo Yuan, yang berdiri di samping. Tuan Muda, ini informasi yang telah saya kumpulkan selama 2 hari terakhir. Mo Yuan berkata sambil melanjutkan. Pada titik mana, pemimpin sekte Tang keluar dengan penuh perhatian. Ini informasi tentang 9 sekte teratai, Tuan Muda. Karena Anda tidak ada, saya tidak melanjutkan apapun sendiri. Mo Yuan melanjutkan. Wang Xian melihat informasi di 9 Lotus Sekte sebelum bertanya, sampai sekarang, berapa banyak di antara Dragonian yang telah mencapai status Inbon? Ada 4, tidak termasuk majikanku dan diriku sendiri. 4 Dragonian telah naik untuk mencapai status Inbon. Dalam 1 bulan lagi, semua anggota Sekte Naga akan dapat mencapai status bawaan. Mo Yuan menjawab, haruskah saya menyelesaikannya, Tuan Muda? Dia bertanya. Tidak perlu, aku akan mengurusnya sendiri. Wang Xian menolak dengan datar. Dia ingin orang-orang yang memiliki nyali untuk menyakiti Xiao Yu seburuk ini mengetahui arti dari rasa gentar dan putus asa. Jantung Mo Yuan berdegup kencang saat mendengar kata-kata Wang Xian. Tuan Muda jarang bertindak secara pribadi. Dia tidak akan pernah menyusahkan dirinya sendiri jika masalah bisa didelegasikan kepada kita. Sepertinya seseorang akan mengalami nasib buruk. Saat malam tiba, Wang Xian kembali ke kamar Xiao Yu untuk memeriksa keduanya. Mereka mungkin telah sadar kembali di bawah rezeki 2 bola naga. Tetapi ketika mereka terjaga, duduk adalah hal yang paling bisa mereka lakukan, karena anggota tubuh mereka tetap tidak bergerak sama sekali. Hati Wang Xian sakit saat melihat penderitaan Xiao Yu, yang menambah amarahnya. Saat fajar keesokan paginya, saat matahari baru saja terbit, Wang Xian masuk ke kamar Xiao Yu. Hatinya sakit lagi saat dia mengusap kepalanya dengan lembut sambil menatapnya saat dia bangun dengan tatapan linglung. Xiao Yu, maukah kamu ikut denganku? Aku akan membalas dendam untukmu. Wang Xian bertanya. Kakak, dia menipu saya. Dia bilang dia hanya akan menggunakan 1 tangan, mengingat kehebatannya sebagai seorang Inbon. Tapi, setelah dia mulai bertarung denganku, tidak hanya dia menggunakan kedua tangannya, tapi dia menyerangku dengan racun. Xiao Yu berkata dengan wajah dendam. Gadis bodoh. Wang Xian berseru sambil membelai kepala Xiao Yu. Kakak yang lebih tua akan membalas dendam untukmu. Ayo, ikuti aku. Dia melanjutkan. Setelah itu, dia membungkuk untuk mengambil Xiao Yu sebelum berbalik menghadap Elder Fang dan bertanya, Elder Fang, maukah kamu bergabung? Tidak, aku akan lulus. Bawa serta Xiao Yu. Elder Fang menolak sambil tersenyum. Tentu, Wang Xian mengangguk sebelum dia melanjutkan ke bawah dengan Xiao Yu di pelukannya. Mo Qinglong menempatkan kursi roda di kaki tangga. Kamu harus bergerak dengan kursi roda selama beberapa hari ke depan.
Ini akan baik-baik saja setelah kakak menetralkan racun di tubuhmu. Wang Xian menghibur Xiao Yu dengan senyuman saat dia mendudukkannya di kursi. Tidak ada masalah kakak. Selain tidak bisa menggerakkan tubuh saya tidak merasa sakit dimanapun. Xiao Yu meyakinkan Wang Xian dengan gembira. Dia jelas jauh lebih bersemangat sekarang. Bagus. Ayo pergi. Wang Xian memberi isyarat saat dia mendorong kursi roda dari belakang, ditemani oleh Guan Suking dan Lan Qingyue di kedua sisi. Sun Lingxiu tidak mengikuti, tetapi tetap tinggal untuk menjaga Elder Fang. Sedangkan Mo Qinglong dan Mo Yuan mengikuti di belakang kuartet. Pada saat yang sama, Heavenly Hound menandai bersama Lan Qingyue. Setelah membawa Xiao Yu ke karavan, kelompok itu berangkat dengan Mo Yuan mengemudi ke arah kota langit.